anak-anak semuanya, salam Fransiskus, Pace Ebene. Hari ini kita memasuki muatan teknologi informasi dan komunikasi. Kita masih ada pada materi etika dan keamanan berinternet. Jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang email, nah hari ini kita belajar tentang kata sandi yang kuat. Nah, coba anak-anak kembali mengingat, apakah kalian pernah meminjam handphone orang tua, kakak, atau teman kalian? Nah, biasanya kita diminta untuk memasukkan kata sandi atau password. Nah, berarti orang tua kalian, kakak kalian, atau teman kalian itu mempunyai kata sandi agar HP mereka atau handphone mereka itu aman. Nah, jadi ketika orang lain ingin meminjam, mereka harus meminta izin untuk membukakan HP mereka, atau ketika mereka tidak ingin meminjamkan, itu adalah hak mereka, ya kan? Nah, kata sandi itu penting agar apapun yang ada di handphone kita itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Contoh, Ibu Helen mempunyai handphone dan laptop. Laptop dan handphone Bu Helen itu semua Ibu Helen pakaikan kata sandi atau password. Agar apa? Agar orang lain yang tidak kita bolehkan atau kita tidak izinkan untuk menggunakan HP dan laptop kita tidak bisa memakainya, ya kan? Data-data di HP kita dan di laptop kita itu bisa aman. Oke, kemudian bagi anak-anak yang sudah mempunyai Facebook, Instagram, Twitter, email, atau situs lainnya juga diminta untuk membuat kata sandi atau password, ya kan? Nah, kata sandi atau password itu tidak boleh diberikan oleh orang lain karena itu penting untuk kalian simpan. Jika bocor, nanti data-data kalian bisa saja diambil oleh orang lain atau hal-hal penting yang tidak boleh diketahui orang lain bisa diketahui. Oke, sekarang kata sandi itu juga merupakan kata rahasia. Nah, kata rahasia ini digunakan untuk masuk ke suatu tempat. Kata sandi juga dapat disebut password atau kode rahasia. Kode rahasia ini digunakan untuk masuk atau mengakses ke suatu sistem yang terkunci. Nah, itu tadi yang Ibu Helen bilang. HP tadi Ibu Helen menggunakan password. Laptop menggunakan password. Akun Instagram Ibu Helen Ibu pakaikan password. Itu pasti harus. Kemudian Ibu mempunyai Facebook, Ibu pakaikan passwordnya. Ibu punya email, kalian punya email, itu pasti ada passwordnya. Nah, password itu sekali lagi Ibu Helen beritahu, jangan sampai diberitahukan kepada orang lain. Oke, selanjutnya. Mengapa password atau kata sandi itu penting? Kata sandi itu menjaga keamanan data-datamu ketika kamu berinternet. Ya kan? Kata sandi dapat dicuri jika kamu tidak berhati-hati. Kalian pernah dengar hacker? Nah, hacker itu tidak kenal sama kita kadang, ya kan? Tapi kenapa mereka tahu? Nah, karena kata sandi yang kita buat itu bisa ditebak. Kemudian, oleh karena itu jangan lupa keluar atau log out dari akunmu untuk menjaga keamanan dari pencurian. Contoh, kalian pergi ke warnet. Nah, kalian pengen buka Facebook kalian. Ya, bagi yang tidak punya ya tidak apa-apa. Ini Ibu Helen memberikan contoh. Kalian ke warnet, buka Facebook kalian disuruh memasukkan kata sandi atau password kalian. Nah, selesai kalian bermain di Instagram kalian, chatting bersama dengan teman. Nah, kalian mau pulang, tapi kalian lupa untuk log out atau keluar dari aplikasi Facebook yang ada pada komputer warnet. Nah, itu juga bisa saja orang lain nanti yang pakai komputer itu mau buka Facebook lagi, masih ada akun kalian di situ. Nah, biasanya orang iseng atau orang yang tidak bertanggung jawab akan menggunakan Facebook kalian untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, itu yang dijaga. Makanya ketika kalian membuka Facebook di HP orang lain, di HP mama kalian, atau di HP siapapun, itu kalian jangan lupa untuk meng-log out atau keluar dari aplikasi tersebut, ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh
contoh ketika kita mempunyai Facebook ya. Di sini kita diminta untuk memasukkan email atau telepon dan kata sandi. Nah, coba kalian perhatikan. Di atas adalah contoh ketika kita akan masuk ke dalam akun Facebook. Yang tampak seperti bulatan-bulatan hitam di atas adalah password atau kata sandi. Mengapa muncul tanda bulat-bulatan? Itu supaya apa? Ketika kalian misalnya duduk bersebelahan dengan orang lain, tidak sengaja orang itu melihat password kalian, itu yang dijaga. Makanya tampilannya adalah bentuk bulat-bulat supaya tidak nampak di layar itu. Hanya diri kalian saja yang tahu kata sandinya. Oke, kemudian membuat kata sandi. Nah, kata sandi itu tidak dibuat sembarangan. Jadi kata sandi itu dibuat ada perhitungannya atau supaya tidak bisa ditebak oleh orang lain. Dan jangan lupa, karena kita selalu diminta untuk memasukkan password. Ya kan, kalau kita lupa ya sudah, berarti kita tidak bisa menggunakannya kembali. Kata sandi bisa saja dibajak atau dicuri. Pencuri akan mengetahui data-data rahasia kita dan dia akan menggunakan akun kita untuk hal-hal yang tidak baik, ya kan? Pernah dengar kan? Aduh, Facebook mama ini dihack sama orang lain. Nah, orang yang menggunakan Facebook mama itu minta-minta uang sama orang-orang terdekat. Nah, itu yang dihindari. Makanya kata sandinya itu harus kuat dan jangan diberitahukan kepada orang lain. Oke. Bagaimanakah cara agar kata sandi kita tidak dapat diketahui atau dicuri oleh orang lain? Nah, ada caranya. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, biasanya itu kita diminta untuk memasukkan 8 karakter atau lebih. Atau biasanya juga 6 kata sandi. Nah, bisa berupa angka semua atau bisa berupa campuran ya, huruf, angka, tanda baca atau seperti apa. Coba perhatikan. Gunakanlah kombinasi huruf gunakanlah kombinasi huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil. Kemudian gunakanlah kombinasi huruf, angka dan simbol, misalnya tanda dan simbol persen. Nah, itu merupakan kata sandi atau kata kunci password yang kuat. Kemudian gunakanlah kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Contoh, kalian punya akun Facebook, itu berbeda dengan akun Twitter kalian passwordnya supaya tidak mudah ditebak. Nah, di bawah ini ada contoh. Nah, itu adalah contoh password yang kuat. Karena coba perhatikan, ada gabungan apa di situ? Ada gabungan angka, ya. Kemudian ada huruf besarnya, ya kan, atau huruf kapital. C-nya huruf kapital. Kemudian T-nya juga huruf kapital. Dikombinasikan dengan huruf kecil. Kemudian ada lagi simbol persen di situ. Nah, ini merupakan kata sandi yang kuat karena sudah memasukkan beberapa kombinasi huruf dan angka dan simbol. Nah, tugasnya anak-anak membuat 3 contoh kata sandi atau password dengan memperhatikan panduan untuk membuat kata sandi yang kuat. Nah, panduannya yang seperti apa Bu Helen? Yang ini tadi. Nah, jadi kalian perhatikan ini. Ini panduan membuat kata sandi. Lalu kalian membuat 3 password. Ya kan? Seperti contoh yang sudah Ibu Helen berikan. Nah, kalian kirim pada Classroom. Nama foldernya adalah tugas kata sandi. Ibu Helen tunggu tugasnya sampai jam 8 malam. Jika ada keterlambatan bisa diinformasikan terlebih dahulu kepada Ibu Helen. Oke? Selamat belajar anak-anak semuanya. Tetap semangat ya. Salam Fransiskus, Pace Ebene.